Ketika saya memberitahu teman-teman saya kalau saya akan melakukan seminar soal cara saya belajar, saya bisa melihat tatapan jijik atau tatapan kaget yang muncul saat mereka memproses apa yang baru saja saya sampaikan. So, bear with me, as I firmly believe that the Pomodoro method has the power to change your life. My typical Jadi, dengarkan penjelasan saya kali ini karena saya percaya bahwa metode Pomodoro punya kekuatan yang besar untuk mengubah hidup kalian. cycle of studying used to start out determined. I would come home, sit down at my desk, and do a couple of worksheets. Biasanya cara atau rutinitas saya belajar dari mulai sampai rumah, lalu saya akan duduk di meja belajar dan melakukan beberapa tugas-tugas. The problem was that productiveness only lasted for an hour, as I would easily get distracted. Sebenarnya permasalahan utama hanya karena produktivitasku hanya berlangsung selama 1 jam. Lalu setelah itu aku sangat mudah terdistract di saat proses belajar itu berlangsung. Hours on my phone, and then I would snap back into determination, but find myself getting burned out once again as the minutes ticked away. I would work until I physically couldn't anymore. I'd pass out, utterly exhausted. In my rigorous course choice this year, I had made myself promise that I would be productive. Aku akan belajar sampai badanku kelelahan dan hingga aku bisa sampai jatuh pingsan karena kelelahan yang sangat berlebihan. Di tahun ini, di pemilihan mata kuliah tahun ini, aku berjanji untuk lebih produktif lagi. I had to succeed, and yet I failed to do that. Every single day, I struggled to stay afloat, fatigued, stressed, and strained, and Aku berkata pada diri sendiri, aku harus dan sangat harus untuk berhasil. Dan ya pada akhirnya aku pun gagal juga. Setiap harinya sangat sulit untukku untuk tetap fokus karena aku merasa cepat lelah, stres, dan hal-hal negatif lainnya. I snapped as a result. And quite truthfully, I was disappointed. Disappointed with myself. Then, one day, I came across a video. It was a video telling me how to study better. Dan sebagai hasilnya dan pada akhirnya aku pun gagal dan sangat tertekan dan juga sangat kecewa pada diri sendiri. Tapi pada suatu hari aku tiba-tiba menemukan sebuah video dan video itu sangat membantuku untuk belajar lebih baik lagi. And I was intrigued by one specific tip, Pomodoro method. So what is it exactly? Well, you start out by deciding on a task and estimating the amount of time that it will take you. Dan di video ini aku sangat tertarik pada satu spesifik step, yaitu metode Pomodoro. Jadi apa metode Pomodoro ini? Jadi kamu akan dimulai dengan memutuskan tugas apa yang akan kamu kerjakan, lalu kamu akan menghitung berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut. Take, for instance,
oral chapter outline. I estimate that it will take me 4 hours of work, give or take. Jadi mari kita ambil contoh di bagian tes untuk perguruan tinggi di bagian sejarah. Aku hitung-hitung kira-kira ini butuh 4 jam belajar. Lalu Instead of thinking about the outline as 4 hours of work, I'm going to think about it in terms of 25-minute increments, or Pomodoros. So this outline would daripada kita memikirkan 4 jam yang sangat banyak itu untuk kita pelajari, aku akan berpikir seperti ini. Jadi kita akan mengambil 25 menit jeda atau 25 menit Pomodoro, dan dalam in theory take me 8 Pomodoros. The next step is to work for those 25 minutes with absolutely no distractions, or you have to restart the Pomodoro. But after that hyper-focused work, you get to reward yourself with a 5-minute break. Jadi garis besar ini dalam teori atau dalam asumsi saya membutuhkan sekitar 8 Pomodoro. Lalu step selanjutnya adalah untuk mengerjakannya di dalam 25 menit tersebut tanpa ada gangguan apapun atau tanpa ada gangguan apapun. Kalaupun ada, kamu harus mengulang Pomodoro itu lagi. Nah, setelah kita sangat fokus dengan apa yang kita kerjakan, kita memberikan hadiah atau memberikan diri kita istirahat selama 5 menit. Charge and refresh you in preparation for the next Pomodoro. 4 cycles of this pattern of 25, 5 minutes, and then you get to take a long break, 15 to 30 minutes. Jadi pastikan kalian menyegarkan pikiran kalian untuk menyiapkan diri kalian di langkah Pomodoro selanjutnya. Nah, di 4 pola 25 menit ini, kira-kira kalian akan mengambil sekitar 15 sampai 30 menit istirahat. Jadi setelah melakukan 4 kali Pomodoro, kalian akan mengambil istirahat kurang lebih 15 sampai 30 menit. For myself, I typically still try to stay off my phone during these breaks and make some coffee, take a short walk, or when I want to feel super productive, I'll do chores. I know, shocker. This method was actually developed in the 90s by Francisco Cirillo, who untuk aku sendiri, biasanya aku tidak sama sekali membuka handphone selama waktu istirahat ini. Biasanya aku mungkin akan membuat kopi atau jalan-jalan sedikit, atau kalau aku ingin merasa sangat-sangat produktif, aku biasanya mengerjakan pekerjaan rumah atau beres-beres. Ya, sangat mengejutkan, bukan? Nah, metode ini sendiri dibuat di tahun 90-an oleh Francisco Cirillo, who named the system Pomodoro, which means tomato in Italian, after this 25-minute kitchen timer that he used to track his work. Jadi Francisco Cirillo yang menamakan sistem ini sebagai sistem Pomodoro, yang artinya merupakan tomat di bahasa Italia. Jadi setelah alarm di dapur menunjukkan 25 menit berjalan, itu dia gunakan untuk tetap berada pada pekerjaannya. It is important to know that although he developed the system for a 25 5-minute pattern, the Pomodoro is a fluid system. It's designed to help you and help you with your work. Sangat penting sekali untuk kita tahu bahwa
sangat penting sekali untuk kita tahu bahwa Francisco Cirillo ini membuat metode ini dengan pola 25-5 menit. Tapi metode Pomodoro sendiri merupakan suatu sistem yang sangat fleksibel, sehingga itu didesain untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas kita. I stick to the traditional 25-5-minute pattern when I'm doing worksheets or studying for tests. But for longer, more time-consuming assignments like kalau untuk aku sendiri, aku tetap mengikuti metode yang tradisional, yaitu 25-5 menit. Ketika aku mengerjakan tugas-tugas yang mungkin lebih mudah dan tidak menggunakan banyak waktu, tapi ketika ada tugas-tugas yang memakan banyak waktu, let's say projects or essays, I choose to work for much longer increments and take shorter breaks. So here I am now. I'm still not the perfect student, and I want to iterate that. Seperti contohnya ada project atau ada tugas esai, aku memilih untuk mengerjakannya dalam waktu yang lebih lama dan dengan waktu istirahat yang lebih sedikit. Dan di sini aku tahu kalau aku bukanlah murid yang sempurna, dan aku sangat ingin mempertegas hal tersebut. But Pomodoro has changed me. It's changed the way I think and act about my work. When needed, I can spend a full day simply working. Tetapi metode Pomodoro sendiri telah merubah cara berpikirku, merubah cara aku melakukan tugasku, dan jika dibutuhkan, aku bahkan bisa mengerjakan semua tugas-tugas dalam waktu sehari. Recharge and kept stimulated through the whole day. With the timer constantly ticking, I find myself working quickly in order to achieve and accomplish those goals through each 25-minute increment. Dan ketika aku sangat bersemangat dan berenergi, dalam waktu yang berjalan, aku bisa mengerjakan tugas-tugas aku dengan cepat untuk bisa mencapai pola 25 menit yang aku implementasikan. And quite truthfully, it just feels so much more rewarding and fulfilling. Being able to check things off after the other, watching your pile of work go down. Dan jujur, hal tersebut sangat terasa melegakan ketika kita bisa menyelesaikan tugas yang satu dengan tugas yang lainnya, dan membersihkan semua tugas-tugas yang ada. Knowing that you accomplished something that day, instead of not to call you out, but wasting 2 hours on Netflix. Dan kamu tahu kalau kamu sendiri tahu kamu sudah menyelesaikannya semuanya di hari itu, daripada nggak bermaksud untuk menyindir kalian, tapi lebih baik daripada nonton Netflix selama 2 jam. So now it's my turn to ask you, are you as efficient as you can be? Are you productive, or does your time seem to just slip away? Do you complete your work, or is it scraped together at the last minute? Jadi sekarang ini giliran aku untuk bertanya pada kalian semua. Apakah kamu bisa mengerjakan sesuatu seefisien mungkin? Apakah kamu produktif? Apakah kamu merasa waktumu sangat cepat berlalu? Apakah kamu menyelesaikan semua tugas-tugasmu, ataukah kamu menyelesaikannya di waktu-waktu terakhir? System designed to help you produce higher quality work in a shorter amount of time. Metode Pomodoro merupakan sistem yang didesain untuk membantu kamu memproduksi atau meningkatkan kualitas kamu dalam mengerjakan tugas di waktu yang sangat sedikit. For whatever method, I encourage you to think about your time differently.
strive to meet them. To set aside the constant distractions and focus on your task at hand. Tapi apapun metode yang kalian gunakan, aku sangat ingin meminta kalian untuk memikirkan waktu kalian secara lebih baik lagi, lalu menentukan tujuan untuk diri kalian sendiri dan bersemangat untuk mencapainya. Jadi buanglah jauh-jauh gangguan-gangguan yang tidak berguna, dan lebih baik fokus pada tugas-tugas yang ada di depan mata kita. You never know how much time you really have until you start to use it. And it looks like my break is over. Thank you. Karena kamu bahkan tidak tahu berapa banyak lagi waktu yang kamu punya sampai kamu bisa menggunakannya dengan baik. Dan sepertinya waktuku sudah habis, jadi terima kasih.